Video ini saya buat karena sejak saya bikin channel YouTube Cerdas Berasuransi ini, banyak nomor asing yang menghubungi saya. Pertanyaan yang sering muncul adalah, "Mas, bagaimana cara tutup asuransiku?" Perhatian, semua video di channel ini hanya bertujuan untuk edukasi dan informasi. Channel ini tidak bertujuan untuk menjelek-jelekan salah satu perusahaan asuransi. Channel ini bukan untuk media jualan asuransi. Jika Anda berminat mengikuti program asuransi, mohon dapat menghubungi kami secara pribadi untuk tindak lanjut. Silahkan subscribe channel ini, komen, like, dan share sebanyak-banyaknya. Selamat menikmati, salam cerdas berasuransi. Halo semua, ketemu lagi bersama saya Jarsi Maradoni di channel Cerdas Berasuransi. Video terbaru saya kali ini sengaja saya buat biar Anda agak lebih cerdas sedikit dalam membeli produk yang namanya asuransi. Video ini saya buat karena sejak saya bikin channel YouTube Cerdas Berasuransi ini, kemudian saya aktif di Instagram, Facebook, banyak nomor asing yang menghubungi saya. Pertanyaan yang sering muncul adalah, "Mas, bagaimana cara tutup asuransiku?" Pertanyaan itu nggak cuma 1-2 kali, mungkin udah puluhan kali orang tanya seperti itu. Oke, daripada saya harus nanggepin lewat chatting satu-satu, saya buatkan video ini komplit sedetail mungkin biar Anda paham. Saya janji jelaskan cara tutup polis dan itu gampang banget. Tapi di bagian awal ini saya mau tanyakan satu hal saja kepada Anda dan silahkan jawab dalam hati Anda. Pertanyaan saya, kenapa Anda sebelumnya buka asuransi? Dulu kenapa Anda beli asuransi? Kalau toh akhirnya Anda tutup polis asuransi. Kenapa dulu Anda beli asuransi? Kalau pada akhirnya Anda tutup polis asuransi Anda. Saya yakin, saya pastikan jawabannya salah satu dari ini. Yang pertama, karena saya ditelepon telemarketing, orang nawarin asuransi, bla bla bla, saya iya aja. Tiba-tiba potong saldo rekening saya. Saya kasih tahu Anda, sistem penjualan produk melalui telemarketing itu sah-sah saja. Anda tidak bisa protes karena udah ada rekaman atas jawaban yang Anda beri saat ditelepon. Kalau karena alasan ini, saran saya ke depan kalau Anda terima telepon, pastikan Anda fokus dengan pembicaraan yang ada di telepon. Jangan iya-iyain aja. Kalau duitmu banyak nggak masalah, beli asuransi lewat telemarketing, lewat telepon. Nah, duit pas-pasan, dapat penawaran lewat telemarketing, lewat telepon, iya aja. Dan yang jelas, kalau beli produk asuransi lewat telemarketing, siap-siap aja. Anda kesulitan urus klaim ke depannya. Menurut saya, khusus produk asuransi itu idealnya beli langsung, hadap-hadapan sama yang jual atau agennya. Karena asuransi itu bukan produk 1 atau 2 tahun, tapi produk jangka panjang. Anda nekat beli lewat telemarketing, resikonya silahkan ditanggung sendiri. Yang kedua, alasan lain kenapa Anda beli asuransi kalau akhirnya Anda tutup asuransi adalah karena dulu saya dipaksa agen, saya sungkan sama agennya, saya cuma ikut-ikutan aja. Ya udah, pantas kalau Anda mau tutup. Woi, saya kasih tahu, apakah kamu udah nggak butuh duit? Apakah duitmu itu udah banyak? Kalau mau-maunya aja beli asuransi karena dipaksa, karena sungkan, payah. Lihat video-video di channel saya ini, kamu akan makin paham asuransi itu apa sih? Asuransi itu gimana toh? Yang ketiga, alasan orang beli asuransi terus akhirnya ditutup asuransinya karena merasa ditipu, salah pilih produk asuransi, kemakan janji-janji agen, kecewa dengan hasilnya. Yang seperti ini juga ada. Kalau Anda salah satu dari ini, coba ingat-ingat lagi. Bener, ingat-ingat lagi. Kira-kira Anda pernah nggak baca semua isi buku polis asuransi? Mungkin Anda menjawab, itu kan bahasa asuransi, aku mana paham. Tak kandani, tak kasih tahu. Kalaupun itu bahasa asuransi, apakah Anda tidak punya hak untuk tahu artinya? Anda punya hak, suruh agennya jelasin semuanya. Terus ingat-ingat lagi ya, Anda beli produk asuransi itu, Anda yang minta produknya yang ini, seperti ini, atau Anda manut-manut aja sama agennya, asal percaya aja.
Ya kalau seperti itu Anda sedang beli kucing dalam karung. Resiko silahkan dirasakan. Kalau Anda merasa kecewa dengan janji-janji agen, coba ingat-ingat, apakah Anda pernah cross-check apa yang dijanjikan agen itu sama nggak dengan ketentuan yang ada di buku polis asuransi? Ingat, agen asuransi itu cuma jembatan perantara antara perusahaan asuransi dan nasabah. Agen itu pekerjaannya yang sepenuhnya tidak mengikat. Jadi jangan heran kalau masih ada agen janji manis di awal. Setelah 3-5 tahun Anda akan ditinggal. Disisain janji manis-manisnya aja. Loh kok gitu? Lah iya, wong komisinya sudah habis setelah 5 tahun. Tapi nggak usah khawatir. Masih banyak agen yang profesional, agen yang punya niat tulus bantu orangnya. Siapa itu? Tahu sendiri, 11 tahun saya masih eksis di dunia asuransi. Terakhir, coba Anda ingat-ingat, selama Anda ikut asuransi, berapa kali agen asuransi Anda melakukan review polis, membacakan ulang semua manfaat asuransi yang sudah Anda beli? Loh, emang perlu ya? Ya sangat perlu. Seperti tadi saya bilang, semua yang ada di buku polis asuransi itu bahasa asuransi yang mungkin Anda nggak paham. Jadi perlu secara berkala di-review, dibacakan ulang isi polisnya. Biar Anda semakin paham, semakin ngerti, dan semakin dong. Biasanya saya bacakan 1 tahun sekali polis asuransi nasabah-nasabah saya. Saya aja yang sudah berusaha seaktif mungkin mengedukasi orang berasuransi, masih aja ada nasabah saya yang nggak paham. Apalagi ada agen yang nggak pernah review polis nasabahnya. Ya, kasihan deh loh. Oke, kebanyakan 3 hal tadi kenapa orang beli asuransi dan akhirnya ditutup asuransinya. Karena belinya lewat telemarketing, karena dipaksa agennya, karena korban janji-janji manis agennya. Tapi ada juga yang mungkin karena memang keuangannya sedang tidak baik, sehingga memutuskan untuk tutup polis. Yang alasan seperti ini, kalau dia punya mindset yang benar tentang asuransi, dia punya agen konsultan yang tepat, harusnya dia tetap mempertahankan asuransinya. Karena banyak cara agar asuransi itu tetap aktif, sekalipun kondisi keuangan kita sedang tidak baik-baik saja. Oke, kira-kira itu alasan kenapa dulu Anda beli asuransi, kok kemudian sekarang ditutup. Sengaja saya beberkan dulu riwayatnya, biar Anda benar-benar paham sebelum Anda memutuskan tutup polis asuransi. Karena kalau Anda nggak paham dasarnya, alasannya setelah Anda tutup polis asuransi, saya jamin suatu saat Anda akan ketemu agen asuransi lagi, dan Anda akan beli lagi, dan Anda akan tutup lagi, demikian seterusnya. Saya sudah buktikan itu. Oke, sesuai janji saya di awal, gimana caranya tutup polis asuransi? Gampang. Yang pertama, kalau Anda beli di telemarketing, kalau mau repot ya datang ke perusahaan asuransinya, bawa buku polisnya, dan minta tutup. Kalau nggak mau repot, kosongkan saldo rekeningmu yang dipakai auto debit pembayaran asuransinya. Kira-kira dalam jangka waktu 2 bulan ke depan, otomatis polismu akan lapse, tidak aktif, sudah otomatis tutup atau cuti premi, yang jelas sudah tidak kedebet lagi. Yang kedua, kalau Anda beli asuransi melalui bank, caranya sama. Datang ke banknya, bawa buku polis, bawa buku rekening, bawa KTP, dan kemudian minta aja mau tutup polis. Atau kalau nggak mau repot, caranya sama, kosongkan saldo rekening Anda selama 2 bulan ke depan. Dan yang ketiga, kalau Anda beli asuransi melalui perusahaan asuransinya atau agennya, datang aja langsung ke perusahaan asuransinya atau cabang terdekatnya. Bawa buku polis, bawa KTP, bawa buku rekening, dan kemudian minta tutup polis. Jangan lupa minta tanda terima. Kalau nggak mau repot, hubungi agennya, suruh agennya urus semuanya. Hitung-hitung dia kerja setelah dapat komisi. Oke, gampang banget cara tutup polis asuransi. Semoga video ini membantu. Pesan saya, pahami dulu pentingnya asuransi untuk Anda, untuk keluarga Anda. Anda tutup polis, saya jamin, saya pastikan Anda akan rugi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam cerdas berasuransi.